Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keharmonisan dalam kehidupan ini, Allah menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan atau selalu beriringan, walaupun itu saling bertentangan. Sehingga ada baik, ada buruk, ada hal yang menyelamatkan, adalah yang merusak. Ini hikmahnya untuk kita berkompetisi, bahwa segala sesuatunya kebaikan kita itu akan terlihat apabila ada penyeimbangnya. Sehingga iman kita juga seperti itu, bisa terlihat atau apabila ada cobaan yang seimbang dengan kekuatan iman kita. Ada 3 makalah yang kami ambil di kitab Nashihul Ibad, yaitu karangan Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu tentang 3 yang menyelamatkan dan 3 yang merusak. Salasun munjiyatun wasalasun muhlikatun, yaitu 3 yang menyelamatkan. Yang pertama, adapun 3 yang menyelamatkan adalah fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Rasa takut kepada Allah di saat sirri, sendirian, maupun dalam keadaan di depan orang banyak, atau di dalam keadaan beramai-ramai, atau di dalam kalangan publik. Sehingga di antara ajaran ihsan yang dalam rukun iman itu adalah anta budallaha ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini merupakan penjagaan pribadi, sehingga apa yang kita lakukan, kita merasa bahwa hidup ini selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya puncak dari agama ini. Bagaimana kita muraqabatullah. Yang kita lakukan itu pastilah Allah mengetahuinya dan dicatat oleh malaikat. Sehingga di dalam nasihat Luqman, di dalam surat Luqman dikatakan bahwa nasihat kepada anaknya tentunya juga menjadikan pelajaran bagi kita semua adalah ya bunayya innaha ingtaku misqala habbatin min kordalin fatakun fi sahratin au fis samawati au fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, sungguh Allah akan memberi balasan, Allah akan melihatnya. Ya, inilah daya kontrol yang paling positif bagi kita, sehingga kita dalam hidup ini terkontrol, bahwa apa yang kita lakukan selalu dibatasi Allah ridho atau tidak. Karena apa? Keyakinan kepada ihsan ini akan menyelamatkan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua yang menyelamatkan adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Hemat di dalam keadaan kurang maupun dalam keadaan kaya. Ini manajemen di dalam kehidupan. Orang akan selamat ekonominya apabila dia menghemat sejak dini. Baik dalam keadaan miskin, ya tentu dengan miskin tentu kita harus berhemat. Akan tapi bagaimana kita berinvestasi untuk akan datang hingga selamatlah ekonomi kita. Berapa banyak orang yang kurang ekonominya atau terjebak dalam hutang itu karena kurangnya manajemen sejak awal. Sehingga di antara menyelamatkan ekonomi kita adalah bagaimana kita berhemat dalam keadaan fakir maupun berhemat di dalam keadaan kita mempunyai kekayaan. Kemudian yang ketiga yang akan menyelamatkan adalah wal adlu fi
ghadabi wa ridha. Kita berlaku adil dalam keadaan kita membenci, dan kita juga berlaku adil dalam keadaan kita senang. Di antara adil adalah bagaimana kita menilai seseorang, bagaimana kita menghukumi seorang sesuai dengan seharusnya. Jangan hanya karena kebencian kita, kemudian kita membenci ataupun menilai seseorang walaupun itu baik, akan tapi tetap kita nilai dengan hal buruk. Karena apa? Karena dasarnya sudah benci. Sehingga kebencian akan merubah pandangan yang objektif kepada hal yang buruk. Sehingga walaupun orang itu baik, tapi karena kita membenci, maka tetap kita nilai dengan hal yang buruk juga. Sebaliknya, walaupun orang itu buruk, akan tapi karena kita senang sama dia, maka apapun yang dia katakan, apapun yang dia ucapkan selalu baik di mata kita. Sehingga proporsional kita dalam melihatnya. Sehingga pandanglah sesuatu ini dengan kacamata putih, dengan sesuai yang sebagaimana seharusnya. Itulah adil, yaitu akan menyelamatkan kita dalam pergaulan sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian 3 yang merusak adalah ataupun 3 yang mencelakakan adalah fashun sadidun, wahuan mutabaun, wa ihjabul mar'i binafsi. Yang pertama adalah terlalu bakhil. Sehingga terlalu bakhil, sebenarnya bakhil itu boleh, akan tapi jangan sampai terlalu. Karena apa? Seburuk apapun orang, seburuk apapun akhlaknya, tapi kalau dia dermawan, masih dihargai oleh seseorang. Kita lihat di jalanan, seorang yang kita lihat jarang beribadah, jarang ke masjid, jarang sholat, akan tapi dia baik sama temannya dalam hal muamalah, dalam hal kedermawanan, dia tetap dikasih penghargaan. Sebaliknya, sesoleh apapun orang, kalau dia bakhil, tentu akan ditandain orang bahwa dia itu soleh, akan tapi sama uang luar biasa perhitungannya. Sehingga sebenarnya orang bakhil itu masih baik, orang dermawan itu masih baik, walaupun dia tidak terlalu soleh. Kemudian yang kedua adalah wahuan mutabaun, menuruti hawa nafsu, sehingga nafsu itu sebenarnya tidak boleh dimatikan, akan tapi bagaimana nafsu itu disalurkan sebagaimana mestinya. Kita mempunyai nafsu kepada perempuan, salurkan dengan pintu yang namanya pernikahan. Kita mempunyai nafsu makan, salurkan dengan sebagaimana seharusnya, tidak makan berlebih. Sehingga di antara hikmah puasa ini adalah bagaimana mengontrol perut kita agar tidak mengumbar nafsu makan kita. Sehingga walaupun kurang 1 detik pun, kalau memang itu belum saatnya berbuka, kita tidak boleh buka. Inilah di antara mencegah atau menyalurkan hawa nafsu sebagaimana seharusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wa ihjabul mar'i binafsi, bangga terhadap dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang merasa benar ataupun orang yang merasa pintar, sehingga apa yang dia lakukan itu seakan-akan orang lain tidak bisa menyainginya. Bangga dengan diri sendiri. Sehingga inilah hal yang mencelakakan kita. Karena apa? Orang kalau sudah terlalu bangga dengan dirinya sendiri, maka dia terlena. Merasa pintar, maka dia tidak mau belajar lagi. Merasa soleh, sehingga dia tidak meningkatkan ibadah lagi. Inilah 3 hal yang mencelakakan dari lawan, yaitu yang menyelamatkan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi renungan kita bahwa ada hal yang menyelamatkan dan juga ada 3 hal yang mencelakakan. Semoga kita bisa merenungi dan juga bisa melakukan ini. Mohon maaf atas segala kurang dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.